wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Rizka Mutiara Sari dari jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Surakarta. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu untuk menimba ilmu secara bersama-sama walaupun dalam keadaan pandemi saat ini. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah senantiasa memudahkan proses belajar kita pada pagi hari ini. Selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Rina, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, untuk sekarang Ibu akan menyampaikan sejarah Kesultanan Islam di Pulau Jawa. Untuk selanjutnya, Ibu mengingatkan untuk kalian mengisi kehadiran di e-learning kalian masing-masing sesuai dengan jadwal pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan anak-anak menyimak materi berikut ini. Terima kasih. Materi 2 lanjutan, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran: sebelum mempelajari materi ini, siswa diharapkan 1. Menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. 2. Memahami dan menyebutkan kemajuan yang dicapai oleh kerajaan-kerajaan Islam yang ada di wilayah Jawa. B. Sejarah Kesultanan Islam di Jawa. 1. Kesultanan Demak. Kerajaan Demak adalah kesultanan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Hal ini dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kesultanan Majapahit atas daerah-daerah pesisir utara. Raja pertama Kesultanan Demak adalah Raden Patah. Beliau memerintah dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Kerajaan Demak mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahannya, Demak dikenal memiliki kekuatan militer yang mengagumkan. Akan tetapi, kekuasaan Kesultanan Demak lambat laun mulai meredup dikarenakan terjadi perebutan kekuasaan. Ketika kesultanan dipegang oleh Jaka Tingkir, pusat pemerintahan dipindah dari Demak menuju Pajang. 2. Kesultanan Pajang. Sultan Adiwijaya atau Jaka Tingkir mendirikan Kesultanan Islam Pajang pada tahun 1568. Setelah Sultan Adiwijaya wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh Arya Pangiri yang bukan anak kandungnya, sedangkan Pangeran Benowo, anak Adiwijaya, diangkat sebagai adipati. Keadaan ini memicu masalah. Pangeran Benowo bersekutu dengan Sutawijaya untuk menggulingkan pemerintahan. Akhirnya, Pangeran Benowo diangkat sebagai Sultan Pajang di bawah kekuasaan Mataram. 3. Kesultanan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Pendiri kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Beliau memerintah pada tahun 1584 sampai 1601. Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Agung Hanyakarakusuma. Saat itu, kekuasaan Mataram sangat luas dan seluruhnya berhasil disatukan. Kemajuan dicapai di berbagai bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1524. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Abu Fatah Abdul Fatah yang dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa Kesultanan Sunda yang tidak direbut, Mataram, serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. 5. Kesultanan Cirebon. Kerajaan Cirebon dibangun dan diperintah oleh Sunan Gunung Jati. Di bawah naungan beliau, Kerajaan Cirebon mengalami kemajuan, yaitu kekuasaan Cirebon terbagi menjadi 3, yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Kesimpulan: 1. Kesultanan Demak.
Kerajaan Demak adalah kesultanan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Kerajaan Demak mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahannya, Demak dikenal memiliki kekuatan militer yang mengagumkan. 2. Kesultanan Pajang. Sultan Adiwijaya atau Jaka Tingkir mendirikan Kesultanan Islam Pajang pada tahun 1568. 3. Kesultanan Mataram. Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Agung Hanyakrokusumo. Saat itu, kekuasaan Mataram sangat luas dan seluruhnya berhasil disatukan. 4. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1524. 5. Kesultanan Cirebon. Kerajaan Cirebon dibangun dan diperintah oleh Sunan Gunung Jati. Baiklah anak-anak, dari materi yang Ibu sampaikan, semoga kita semua dapat memetik ibrah atau pelajaran untuk dijadikan sebuah motivasi agar selalu berjuang untuk sesama maupun untuk diri sendiri, dalam keadaan suka maupun duka. Jangan lupa untuk selalu berdoa, beribadah, dan berbakti kepada orang tua agar kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.